Oke, halo semuanya. Kita masuk ke sesi keempat. Pada sesi keempat ini kita akan membahas mengenai product backlog. Jadi seperti yang sempat saya singgung pada sesi-sesi sebelumnya, product backlog intinya adalah requirement-requirement atau tugas-tugas apa saja yang harus kita lakukan dalam Scrum tersebut. Makanya ada istilah product backlog at the heart of Scrum. Jadi penentuan apa saja fitur yang harus kita kerjakan, yang harus kita buat dalam sebuah produk, dalam sebuah software, itu ditentukan dalam product backlog. Kalau kita lihat dalam Scrum Framework secara keseluruhan, product backlog ini dilakukan pertama kali di awal dan terdapat 3 aktivitas utama. Aktivitas yang pertama adalah creating and refining. Jadi kita menentukan apa saja product backlog item dari Scrum project tersebut. Dan istilah refining digunakan untuk mengupdate product backlog itu. Kapan kita melakukan refining? Biasanya setelah melakukan sebuah sprint. Pada setiap sprint akan selalu diakhiri dengan evaluasi, baik itu sprint review maupun sprint retrospektif. Mostly sprint review tersebut akan mengacu pada proses perbaikan product backlog sebelumnya. Perbaikan di sini dapat berupa penambahan product backlog item baru, pengurangan atau mengupdate, mengedit product backlog yang sudah ada. Lalu aktivitas yang kedua dari penentuan product backlog kedua ini adalah estimating. Estimating merefer pada perkiraan atau memperkirakan durasi penyelesaian masing-masing product backlog item. Kita biasanya akan menggunakan ukuran story point atau days dalam penentuan masing-masing PBI-nya. Lalu yang terakhir adalah prioritizing. Intinya adalah memprioritaskan product backlog item mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, penentuan priority dari product backlog ini akan menentukan kapan product backlog akan dikerjakan di sprint pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, dan dapat kita lihat di sini untuk lebih detailnya pada slide. Terdapat sebuah contoh balok dari warna biru tua hingga warna biru muda, dari feature A sampai feature F. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa pembagian warna di sini adalah pengelompokan fitur yang akan dikerjakan pada satu sprint. Contoh di atas ini adalah fitur A, fitur B, fitur C, dan defect 23 akan kita kerjakan dalam sebuah sprint dengan penentuan prioritas A, B, C, dan defect 23 tersebut. Dan masing-masing nanti akan mendapatkan 3 aktivitas utama untuk creating and refining, estimating, and prioritizing. Oke, nah ketika kita melakukan estimasi, kita dapat menambahkan angka di sebelah fitur atau product backlog item tersebut. Contohnya kayak fitur A /5, artinya adalah fitur A ini akan membutuhkan 5 hari dalam penyelesaiannya. Oke, nah selain itu kita nanti akan sering mendengar istilah product backlog grooming. Jadi sebenarnya apa sih product backlog grooming? Product backlog grooming ini adalah istilah untuk memperbaiki atau untuk terus memperbaharui produk backlog tersebut. Jadi semua aktivitas yang sudah saya sebutkan tadi termasuk creating, refining, estimating, and prioritizing itu adalah bagian dari product backlog grooming. Meskipun saya sebutkan bahwa product backlog ditentukan di awal, namun pada kenyataannya karena kita menerapkan sistem agile, sifat agile, product backlog itu tidak mungkin fix di awal. Jadi akan selalu ada proses refinement yang dilakukan. Nah, istilah ini kita lebih mengenal dengan istilah product backlog grooming. Seperti itu. Oke, nah kita lihat dari tipe-tipe product backlog-nya. Pada sesi berikutnya, pada sesi ketiga, kita sempat membahas mengenai user story. User story itu adalah salah satu requirement yang dapat kita jadikan sebagai product backlog item. Jadi lebih mengarah kepada fitur apa saja yang akan kita kerjakan. Contohnya ketika kita mau membuat sebuah learning management system, kita dapat memiliki beberapa fitur seperti login, registrasi, lalu melakukan diskusi, kita dapat mendownload materi secara online, kita dapat mendownload tugas-tugas, kita dapat mengupload tugas atau jawaban, kita dapat melihat nilai, dan seterusnya. Jadi itu adalah fitur-fitur yang mengarah pada user story yang kita dapatkan dari customer. Namun pada kenyataannya kita tidak hanya mengerjakan fitur-fitur dalam Scrum. Ada beberapa hal yang dapat kita jadikan
product backlog item. Ada 5. Yang pertama tadi adalah fitur yang sudah kita bahas. Yang kedua adalah changes. Changes ini adalah perubahan-perubahan yang di-request dari customer. Contohnya, kita sudah memiliki sistem registrasi. Namun kita mau ubah sistem registrasinya. Sistem registrasinya lebih mengarah pada registrasi yang dilakukan pada back-end. Jadi tidak dilakukan registrasi secara manual dari mahasiswanya. Nah, perubahan ini akan menjadi satu product backlog item tersendiri yang harus kita lakukan pada sprint berikutnya. Yang kedua adalah defect. Defect seperti asal katanya, tujuannya adalah untuk memperbaiki bug, error, atau kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sprint sebelumnya. Sangat memungkinkan untuk sebuah sprint menghasilkan sebuah shippable increment, namun masih memiliki beberapa defect. Dan biasanya ini akan ditemukan dalam proses review ataupun ketika kita mendapatkan feedback dari customer, ketidaksesuaian atau kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, proses memperbaiki defect ini akan kita jadikan sebuah PBI baru pada sprint berikutnya. Yang berikutnya adalah technical improvement. Technical improvement ini lebih mengarah pada activity technical yang harus kita lakukan. Misalnya kayak upgrade version dari software yang kita gunakan atau proses installment dari beberapa technical yang harus dibutuhkan untuk menjalankan software tersebut. Yang terakhir adalah tipe PBI untuk mendapatkan knowledge atau yang kita sebut sebagai knowledge acquisition. Tujuan dari aktivitas ini atau dari PBI ini adalah untuk mendapatkan knowledge. Salah satunya contohnya adalah penentuan arsitektur, penentuan software, penentuan database yang cocok atau yang terbaik digunakan dalam proyek tersebut. Jadi proses perbandingan dari beberapa arsitektur melalui beberapa eksperimen itu juga menjadi satu PBI yang harus kita lakukan, namun sebenarnya tidak berdampak langsung pada fitur-fitur yang akan diterima oleh si user itu. Namun pasti harus kita kerjakan dan harus dimasukkan ke dalam list PBI yang harus dijalankan. Oke, jadi saya bahas ulang, PBI ada 5 dari tipenya. Yang pertama adalah fitur, defect, change, technical improvement, dan knowledge acquisition. Hal ini penting karena sebagian besar yang belum mengenal Agile atau Scrum secara dalam hanya menganggap PBI itu adalah fitur. Padahal kenyataannya banyak sekali yang bisa kita masukkan sebagai PBI tersebut. Oke, sekian untuk pembahasan mengenai product backlog. Terima kasih.